Segala sesuatu yang rutin itu biasanya lalu membuat kita menjadi mekanis, otomatis, dan kita menjadi seperti mesin. Lalu kita kehilangan rohnya. Demikian juga dengan liturgi-liturgi yang ada di dalam gereja. Kalau kita saat ini bicara tentang masa Prapaskah dengan seluruh aktivitasnya, pantang dan puasa, aksi puasa pembangunan, itu seringkali kalau kita kehilangan rohnya lalu tinggal menjadi sebuah ritual saja. Ya oke, tentu masa Prapaskah ada tema-tema yang bagus yang bisa kita renungkan. Oke, kita melakukan pantang dan puasa. Dan kita otomatis langsung tahu, ya kita pantang garam, pantang yang manis-manis, puasa 2 kali, pantang daging dan segala macamnya itu otomatis kita lakukan. Juga langsung biasanya ada amplop yang lalu uang kita sisihkan dari aksi puasa kita, dari kita menyisihkan uang lalu kita sumbangkan untuk gereja. Ini semua menjadi otomatis, lalu kita menjadi ritual saja lalu kehilangan maknanya. Apakah kita sampai pada makna terdalam dari pertobatan masa Prapaskah itu dengan pantang dan puasa ini? Apakah kita juga sampai pada kedalaman makna kita menyisihkan uang lalu kita sumbangkan untuk gereja, untuk orang-orang yang membutuhkan makna pertobatan dari puasa kita? Itu pertanyaannya. Sudah pada tahun 50-an, almarhum Romo Dykstra Serikat Yesus waktu itu menjabat sebagai Sekretaris PBI Sosial Mawi. Dan beliau menangkap pesan dari ensiklik yang diterbitkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1931 untuk memperingati ensiklik sebelumnya yang diterbitkan oleh Paus Leo ke-13, Rerum Novarum, dan ensiklik yang terbit 40 tahun kemudian itu diberi nama Quadragesimo Anno. Melihat tatanan masyarakat yang rusak karena munculnya aliran-aliran ekonomi yang ekstrem, yakni kapitalisme dan sosialisme, Paus menyatakan bahwa masyarakat perlu direkonstruksi. Ada 2 cara atau sarana yang efektif untuk melakukan rekonstruksi masyarakat itu. Yang pertama adalah penekanan pada solidaritas dan subsidiaritas. Yang kedua adalah memahami secara baru mengenai hak milik pribadi. Di satu pihak, hak milik pribadi memang sangat perlu untuk pengembangan pribadi manusia orang perorangan termasuk keluarganya. Akan tetapi, hak milik pribadi tidak pernah boleh diperlakukan secara mutlak bagi dirinya. Hak milik pribadi hanya akan memiliki fungsi etisnya kalau selalu ditempatkan dalam konteks untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, melihat ensiklik seperti itu, Romo Dykstra mulai melemparkan gagasan untuk di dalam gereja selama masa Prapaskah mengadakan aksi puasa pembangunan. Almarhum melancarkan pilot project aksi puasa pembangunan dengan mengajak umat Katolik selama masa Prapaskah untuk menyisihkan sebagian dari harta milik mereka guna menolong saudara-saudari mereka yang berkekurangan. Kemudian pada tahun 1969, ketika almarhum Romo Kari Serikat Yesus menjadi Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, dan waktu itu almarhum Kardinal Justinus Darmo Yuwono sebagai Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang dan sekaligus menjabat sebagai Ketua PWI Sosial Mawi, mulai juga menggagas
diadakannya aksi puasa selama masa Prapaskah. Yang mengherankan adalah gagasan itu tidak serta-merta diterima oleh semua paroki. Dari 50 paroki yang ada di Keuskupan Agung Semarang waktu itu, hanya 6 yang secara antusias menanggapinya. Akan tetapi apa yang dipikirkan oleh beliau berdua tidaklah sia-sia, sebab pada tahun 1970 ketika PBI Sosial Mawi mengadakan sidang pleno mereka di Purworejo, mereka menangkap pentingnya aksi itu dan kemudian mereka merancang menulis pedoman-pedoman pelaksanaan aksi puasa tersebut yang kemudian disetujui oleh para uskup Mawi dalam sidang tahunan mereka pada November 1970. Pada tahun 1972, di dalam sidang pleno PBI Sosial yang diadakan di Pacet, Jawa Timur, mereka menyetujui bahwa selama masa Prapaskah, aksi puasa itu menjadi gerakan seluruh keuskupan di Indonesia. Dan pada saat itu juga diputuskan bahwa nama aksi puasa diganti menjadi aksi puasa pembangunan. Nah, keputusan yang dibuat di Pacet itu mendapat gayung bersambut ketika Romo Gregorius Utomo menjadi sekretaris PBI Sosial Mawi. Pada tahun 73, beliau menggulirkan aksi puasa pembangunan ke seluruh keuskupan di Indonesia dan mendapatkan tanggapan yang sangat-sangat positif. Dan sejak saat itu, aksi puasa pembangunan menjadi ciri khas Gereja Indonesia untuk mewujudkan penghayatan masa Prapaskah sampai hari ini. Kalau sekarang masa ini disebut masa Prapaskah, saya kira itu merupakan hal yang amat tepat. Karena dengan istilah masa Prapaskah, fokus kita terarah kepada masa Paskah, yaitu peringatan dan perayaan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan yang akan kita rayakan pada Pekan Suci. Memang sejak awal mula gereja, Paskah Tuhanlah yang menjadi pusat peribadahan, tetapi juga pusat pewartaan. Jadi dengan diistilahkannya kembali masa ini sebagai masa Prapaskah, umat diarahkan kembali, difokuskan kembali kepada misteri wafat dan kebangkitan Kristus yang akan kita rayakan. Di latar belakang perayaan ini adalah peristiwa baptis yang telah kita terima sebagai orang beriman atau yang akan diterima oleh para calon baptis katekumenat pada hari raya Paskah itu. Lalu apa artinya puasa? Memang dahulu orang melihatnya sebagai masa di mana orang berpuasa. Dan itu pun bervariasi dari daerah ke daerah, dari zaman ke zaman, macam-macam regulasinya. Tetapi regulasi yang agak baku sudah bisa dilacak pada akhir Konsili Nisea tahun 325 setelah Dekret Milan tahun 313. Namun regulasi mengenai puasa itu selalu bergonta-ganti sampai sekarang. Sekarang kita tahu bahwa puasa yang betul-betul hanya selama 40 hari hanya 2 kali, Rabu Abu dan Jumat Suci. Sedangkan yang lain pantang. Tetapi lepas daripada itu, kita perlu meletakkan puasa pada proporsinya. Masa Prapaskah itu mempunyai banyak unsur. Yang pertama pertobatan, refleksi, mawas diri, pembaharuan hidup, lalu ada puasa dan pantang. Jadi itu merupakan salah satu komponen saja
dari masa Prapaskah. Dalam puasa itu apa yang terjadi? Kalau kita berpuasa, kita menjadi lebih lapar, kurang kenyang daripada biasanya. Bahkan mungkin lapar betul. Apa lapar itu ada maknanya? Memang. Justru itu yang dimaksudkan. Kalau kita makan di dalam pengetahuan gizi zaman sekarang, kita sering begitu memanjakan lidah, sehingga kita tidak memperhitungkan penderitaan lambung, penderitaan liver, penderitaan ginjal. Kalau kita memasukkan makanan sesuai dengan keinginan lidah, tanpa memperhitungkan kemampuan organ-organ lain untuk mengolahnya, mereka akan menjerit, aku kurang air, aku terlalu banyak zat MSG misalnya. Kita selalu terlalu memanjakan lidah dan menganaktirikan organ-organ tubuh yang lain, dengan akibat yang bisa kita ketahui adalah macam-macam penyakit degenerasi. Tapi itu pengetahuan modern. Yang klasik itu adalah dengan puasa kita lapar. Dan dengan lapar itu kita disadarkan akan suatu kehausan, akan suatu kerinduan, akan suatu kekosongan. Tetapi yang penting adalah bahwa merasa lapar, tidak sepenuhnya kenyang, itu adalah modus utama untuk bisa memahami misteri Paskah. Misteri Paskah dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang miskin tidak akan pernah terjadi bila kita ada di dalam posisi kenyang, posisi makmur, posisi sejahtera, posisi mapan, posisi tidak peduli dengan orang. Itu menjadi kendala kita untuk memahami makna misteri Paskah. Maka mode dasar dari pemahaman kita akan misteri Paskah yaitu kita harus mengosongkan diri. Seperti halnya Yesus mengosongkan diri dan memuncak pada wafatnya. Mengosongkan diri itulah mode di mana kita bisa paham apa artinya misteri Paskah. Mengosongkan diri itu ada kaitannya juga dengan apa yang kita sebut pantang. Pantang itu tidak hanya pantang daging, tetapi zaman sekarang itu pantang dari segala hal yang menjadi kendala bagi kita untuk bisa keluar memahami Allah dalam penderitaannya, dalam inkarnasi dan penderitaannya, dan memahami sesama khususnya mereka yang menderita. Itu pantang. Tidak hanya asal tidak makan daging, kalau hanya makan ikan, bukan itu soalnya. Kita mencoba mengandalkan diri pada hal kecil-kecil yang sering kita anggap sepele, tetapi menjadi kendala bagi kita untuk keluar dari diri sendiri. Maka pantang sekarang diserahkan kepada penegasan kita masing-masing, apa yang bagi kita paling penting untuk menyatakan bahwa kita belajar mengandalkan diri pelan-pelan pada Allah dan bukan pada hal-hal sekitar kita atau di dalam diri kita yang seakan-akan menjadi aksesori saja dalam kehidupan. Saya kira spiritualitasnya bisa dirumuskan dengan macam-macam cara, menunjuk satu hal, tetapi bisa mengungkapkan nuansa yang agak berbeda. Misalnya, kata kunci pertama pertobatan. Pasti itu, bertobat. Berpaling dari cara hidup yang lama dan cara hidup yang baru. Dan memeluk cara pandang, cara hidup yang baru. Atau lahir kembali sebagai manusia baru, itu juga bisa. Tetapi juga bisa dirumuskan begini. Spiritualitas itu adalah mau dididik kembali oleh Allah di
di dalam hal yang basic dalam kekristenan kita, yang dasar ya. Mau menjalani lagi, kita nyemplung ke air sungai Yordan untuk bisa akhirnya mendapatkan, bisa mendengarkan pengakuan Allah, engkaulah putraku, kepadamu aku berkenan. Nah, kalau itu bisa ditujukan pada kita, kita memang harus membenamkan diri dalam suatu sungai Yordan semacam itu. Atau kita mengasingkan diri 40 hari ke padang gurun bersama Yesus. Maka angka 40 itu menjadi sesuatu yang signifikan di sini. 40 tahun orang Israel berziarah ke padang gurun. 40 hari Nabi Elia melarikan diri dari utara ke selatan ke Gunung Sinai. Dan Yesus sendiri digodai, dicobai 40 hari di gurun pasir. Orang Kristiani pun diajak untuk meluangkan 40 hari di dalam suasana itu. Tidak dikatakan bahwa harus berpuasa, tetapi puasa menjadi salah satu komponennya. Tetapi yang utama adalah pembaharuan diri. Jadi dididik oleh Allah, bertobat, menjadi manusia baru, mempelajari kembali back to basic dari iman Kristiani kita. Semua itu ada di dalam rangka mengingat kembali anamnesis dari baptis yang sudah kita terima dulu, dan juga baptis yang akan diterima oleh para katekumen yang akan menjadi saudara-saudara kita seiman. Maknanya sama. Kita sendiri hanya lebih dulu perjalanannya dari mereka, tapi basicnya sama. Bahkan setelah perayaan Paskah pun perjalanan itu masih dilanjutkan di dalam mistagogi. Kita perlu memahami apa tujuan dari aksi puasa pembangunan itu. Kalau kita menelusuri dokumen-dokumen tentang APP, tujuan dari APP adalah terwujudnya gerakan pertobatan umat Kristiani yang diwujudkan dalam pemberdayaan masyarakat dan tindakan-tindakan karitatif. Perlu kita garis bawahi, pemberdayaan masyarakat, bukan hanya pemberdayaan anggota gereja. Ini yang pertama kita perlu ingat. Yang kedua, kita perlu juga mengingat ajaran Paus Fransiskus yang dicetuskan di dalam Imbauan Apostolis Evangelii Gaudium yang terbit hanya 6 bulan setelah beliau diangkat menjadi paus. Dalam nomor 182 dikatakan oleh Paus bahwa agama tidak lagi boleh dipahami sebagai sekedar mempersiapkan jiwa untuk masuk surga. Karena Allah juga menghendaki seluruh umat manusia untuk mengalami kebahagiaan di dunia ini. Nah, berkaitan dengan itu, Paus lebih lanjut mengatakan di dalam Evangelii Gaudium nomor 207. Beliau mengatakan demikian, komunitas-komunitas gerejani yang tidak memiliki keprihatinan terhadap orang-orang miskin dan tidak memiliki program-program untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang miskin akan menghadapi masa kehancuran. Dan ini kemudian ditandaskan kembali di dalam surat Apostolis Gaudete et Exsultate yang terbit pada bulan Maret 2018. Surat ini berbicara mengenai panggilan menuju kesucian. Kalau kita baca dari awal sampai akhir, tidak ada satu kata pun yang mengatakan bahwa kesucian Kristiani itu diperoleh hanya dengan melakukan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan
dan kegiatan-kegiatan devosional. Paulus mengatakan bahwa kesucian itu pertama-tama kita temukan di dalam melakukan tanggung jawab kita sehari-hari, apapun itu wujudnya, dengan semangat cinta kasih. Kalau kita betul-betul hidup dengan menghayati sabda bahagia sebagai identitas orang Kristiani. Dan yang ketiga, Paulus mengatakan, dan hanya sebetulnya menandaskan kembali apa yang sudah diajarkan oleh Yesus di dalam Injil Matius bab 25 ayat 36, kemudian ditekankan kembali oleh Konsil Vatikan II dalam Lumen Gentium nomor 8, dan digarisbawahi di dalam Gaudete et Exsultate nomor 96, yakni kesucian mencapai puncaknya ketika kita sebagai umat Kristiani mampu melihat dan menemukan kehadiran Yesus di dalam diri saudara-saudari kita, terutama mereka yang miskin, disingkirkan dan dibuang, dan membantu mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, kalau ini semua kita ingat, maka masa Prapaskah dapat dihayati melalui APP itu. Bagaimana APP diwujudkan? Bisa kita kelompokkan dalam level pribadi, level keluarga dan komunitas, dan level kelembagaan. Untuk level pribadi, saya mengusulkan 3 hal. Kalau kita memilih untuk berpuasa, misalnya tidak merokok, jangan berhenti di situ. Tetapi uang yang kita sisihkan karena berhenti merokok atau tidak makan daging itu akan kita gunakan untuk apa? Tidak kita gunakan untuk kepentingan diri pribadi, tetapi untuk menolong saudara-saudari kita agar kualitas hidup mereka bisa ditingkatkan. Yang kedua, saya mengusulkan khususnya kepada para mahasiswa yang kos, yang kebanyakan tidak datang dari keluarga kelas menengah ke atas, tetapi menengah ke bawah. Rasanya Anda tidak perlu pantang tidak makan daging, tidak makan makanan-makanan yang tinggi kualitasnya karena Anda jarang sekali melakukan itu. Mendingan tetap makan teratur supaya kalau kuliah tidak ngantuk. Nah, lalu bentuk penghayatan pantang dan puasa apa? Kurangi waktu untuk bermedsos. Gunakan waktu untuk belajar bahasa asing. Minimal bahasa Inggris. Dengan kemampuan berbahasa Inggris, Anda akan bisa menulis skripsi dengan referensi buku-buku yang terkini. Karena kalau referensi Anda hanya pada buku-buku bahasa Indonesia, ilmu Anda ketinggalan minimal 15 tahun. Atau Anda bisa menggunakan waktu Anda itu untuk membantu orang tua yang tidak mampu mendampingi anak-anak mereka belajar online. Anda bisa membantu anak-anak itu dengan mendampingi mereka belajar online. Hal ketiga yang dapat dilakukan di dalam level komunitas adalah ketika kita mengadakan pertemuan-pertemuan prapaskah dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Jangan sampai pertemuan-pertemuan itu sekedar berhenti pada refleksi dan doa, tetapi juga perlu menghasilkan sebuah tindakan nyata yang akan dilakukan oleh semua anggota komunitas itu. Untuk level kelembagaan, saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tindakan karitatif dan yang kedua tindakan pemberdayaan. Untuk tindakan karitatif perlu kita pikirkan ulang, sadari bahwa tujuan dari APP itu adalah memberdayakan masyarakat. Dan oleh karenanya dalam konteks itu jangan sampai dana APP itu nanti dipakai untuk mengecat gedung
paroki, gedung gereja atau pastoran. Tetapi kita perlu perhatikan bagaimana misalnya dana-dana itu kita gunakan untuk membantu memberikan beasiswa kepada anak-anak miskin tapi mau belajar agar mereka bisa sekolah dan dapat kuliah. Yang kedua, bagaimana uang yang dikumpulkan itu dipakai untuk membantu sekolah-sekolah yang melayani anak-anak miskin, supaya sekolah-sekolah itu dapat memberikan gaji kepada para guru minimal setara UMR, agar kualitas sekolah itu juga dapat dipertahankan. Dan untuk anggota masyarakat, di mana gereja paroki itu berada, dengan bekerja sama dengan dinas sosial, kita cari anggota masyarakat mana yang belum memiliki BPJS, supaya mereka bisa kita bantu untuk mendapatkan BPJS agar kalau sakit, mereka dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Untuk level pemberdayaan, kita perlu memikirkan bagaimana dana yang kita kumpulkan selama APP itu kita gunakan untuk memberikan pelatihan-pelatihan, keterampilan, dan pengetahuan kepada para TKI sebelum mereka berangkat. Nah, kita semua tahu bahwa kualitas pengetahuan dan keterampilan banyak TKI Indonesia itu kebanyakan di bawah standar. Karenanya mereka kerap kali mengalami kekerasan dan mati sudah ada di dalam peti. Bayangkan kalau kita memberikan kepada mereka pelatihan-pelatihan bahasa, bagaimana melakukan pembersihan terhadap karpet, bisa membedakan jenis pakaian seperti apa, mencucinya bagaimana, menyetrikanya bagaimana, kekerasan-kekerasan terhadap mereka bisa dikurangi. Apalagi kalau kita tambah dengan pengetahuan hukum mengenai hak-hak mereka, mereka akan mempunyai daya tawar yang lebih tinggi. Yang kedua, memberikan pelatihan-pelatihan kepada para calon pelaku UKM dan kemudian memberikan pendampingan kepada mereka sampai mereka betul-betul dapat tuntas melaksanakan UKM mereka dengan berhasil. Dan yang terakhir, para anggota tim PSE perlu betul-betul kita persiapkan karena pengguna dari dana APP yang dikumpulkan adalah PSE itu, pembangunan sosial ekonomi dari level lingkungan, wilayah, dan paroki. Nah, kebanyakan sekarang mereka itu dipilih dari orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai PSE, mengenai pemberdayaan, mengenai APP itu sendiri. Mereka perlu kita berikan pelatihan-pelatihan supaya mereka dapat melaksanakan program-program yang memberdayakan. Dan juga bagi para pengurus PSE, mestinya mereka turun ke bawah bersama dengan ketua lingkungan, ketua RW dan RT untuk menemukan orang-orang yang butuh bantuan karitatif maupun pemberdayaan. Dengan cara itu saya rasa masa Prapaskah dapat kita isi dengan baik dan dapat betul-betul membantu saudara-saudari kita yang berkekurangan, ditingkatkan kualitas hidup mereka, sekaligus kita dapat mengasah dan memupuk iman kita sehingga kita menjadi orang-orang Kristiani yang semakin peduli. Gereja-gereja di Jerman dan Swiss yang berbahasa Jerman punya kebiasaan yang bagus dalam masa Prapaskah. Selama masa Prapaskah itu mereka menutup patung Yesus dengan lukisan-lukisan dari para pelukis dari negara-negara dunia ketiga waktu itu istilahnya.
Nah, istilah zaman sekarang mungkin di negara-negara yang sedang berkembang itu ya. Nah, kain lukisan itu sering disebut dengan kain lapar. Ya, seperti apa yang ada di belakang saya ini. Tahun 2000 waktu itu saya ada di Swiss. Saya boleh bersyukur ikut merayakan Paskah di sana. Dan saya melihat tahun 2000 itu ada lukisannya Mas Suryo dari Indonesia yang menggambarkan tahun rahmat Tuhan. Nah, kain lapar ini dipakai oleh umat di Jerman dan di Swiss yang berbahasa Jerman untuk menghayati penderitaan Yesus dalam diri orang-orang yang menderita di zaman ini. Inilah kain lapar. Dan kalau masuk ke kapel Pastoran Bener di Jalan Bener 20, kita akan menemukan ini lukisan yang sangat terkenal karya Adolfo Pérez Esquivel. Dia seorang pelukis yang pernah mendapatkan hadiah Nobel. Dan tahun 1990 ia melukiskan ini. Ini lukisan dengan judul Langit dan Bumi yang Baru. Ya, dan juga dia membuat lukisan-lukisan yang ada di sini, yaitu lukisan-lukisan jalan salib dengan gaya Amerika Latin. Nah, di lukisan yang ada di belakang saya ini digambarkan bagaimana Yesus berdefile dengan para martir dari Amerika Latin. Bisa dilihat di sini ada Oscar Romero yang menjadi korban kekerasan pemerintahan yang otoriter waktu itu. Ada Chico Mendes, pejuang lingkungan hidup. Lalu ada ibu-ibu yang dulu protes karena anaknya hilang ketika demo. Ada Alice Dumont di situ. Lalu juga tokoh Indian yang sangat terkenal pada waktu itu, Tupac Amaru, yang juga mengalami penjajahan bangsa-bangsa yang dulu menjajah para Indian ini dan menjadikan mereka budak-budak. Ya. Dan ini adalah gambaran kemiskinan pada zaman itu, kemiskinan karena pemerintahan yang tidak adil. Nah, yang menarik dari kain lapar ini adalah bahwa gereja-gereja universal ingin bersolider dengan gereja-gereja di daerah di mana negara-negara masih cukup banyak kantong-kantong kemiskinan di situ. Gereja sangat mendukung gerakan mereka menyisihkan uang pada masa Prapaskah itu dan diberikan untuk proyek-proyek kemanusiaan, untuk proyek-proyek pengentasan kemiskinan di daerah-daerah yang masih sungguh miskin dan butuh untuk berkembang lebih lanjut kesejahteraan manusia di negara-negara yang membutuhkannya. Khususnya di dalam masa pandemi ini mendapat penekanan yang lebih, yaitu kita mencoba menanggalkan segala macam yang berbentuk formalitas dan kembali kepada inti substansinya, hakikatnya. Nabi Yoel mengatakan pada Rabu Abu, robeklah hatimu dan bukan pakaianmu. Merobek pakaian itu formalitas, bisa menunjukkan sesuatu kemarahan, suatu keprihatinan. Tetapi merobek hati itu sesuatu yang tidak bisa dipertunjukkan secara fisik, melainkan terlahir di dalam sikap dan keputusan-keputusan dan tindakan. Jadi yang perlu di dalam masa pandemi ini saya pikir kembali yang pernah saya utarakan pada siaran-siaran yang terdahulu, yaitu kepedulian. Kalau atau memakai istilah Paus Fransiskus, pasang mata dan pasang telinga terhadap apa yang terjadi dan bukan sekedar melihat secara virtual, mendengar secara virtual, tapi melihat sendiri. Itu yang penting. Dan dari pengalaman istilahnya indrawi itu akan terlahir suatu hati yang tersayat, hati yang prihatin, hati yang terluka oleh penderitaan orang lain. Sekarang jumlah
penderita COVID-19 ini semakin banyak. Dan ketika mereka harus melakukan isolasi mandiri, yang terjadi justru kerap kali mereka itu diasingkan dari komunitasnya. Sebagai komunitas iman Kristiani, kita tidak perlu mengasingkan mereka, tapi justru membantu mereka supaya mereka bisa tinggal di dalam keluarganya, lalu kita merawat mereka itu dengan memberikan makanan yang dibutuhkan secara bergilir dan menyediakan vitamin-vitamin dan suplemen-suplemen yang dibutuhkan. Dengan cara seperti itu, iman kita akan diasah untuk betul-betul peduli pada orang yang terbuang dan tersingkirkan, sekaligus para penderita itu dapat kita bantu untuk memperoleh kesehatan dan kehidupan yang lebih berkualitas. Robeklah hatimu dan bukan pakaianmu. Ini kata-kata Nabi Yoel yang sangat kuat pada masa Prapaskah. Dan memang yang harus dirobek adalah hati kita, bukan pakaian kita. Kalau kita merobek pakaian kita, itu hanya yang luaran saja. Itu hanya kita merobek yang kelihatan saja. Dan kita bisa dengan gampang memakai baju yang baru lagi. Maka pertobatan kita hanyalah pertobatan yang artifisial saja. Tetapi robeklah hatimu. Hati kita yang harus terrobek, terluka selama masa Prapaskah, selama masa puasa itu. Saya kira kita semua pernah sakit hati. Sakitnya itu di sini, kata penyanyi dangdut. Semua jadi kroso tekan jeruning dodo. Maka kita juga menjadi terluka karena kita solider dengan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Kita ikut merasakan penderitaan orang-orang yang hidup terbuang, terpinggirkan. Dan pada masa pandemi ini kita juga ikut menangis bersama keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang ia cintai karena pandemi ini. Maka kita pun ikut berbela rasa. Dan dengan berbela rasa ini menggerakkan hati kita, menggerakkan tangan kita untuk menolong orang-orang yang menderita, yang dibuang dan terpinggirkan, dan juga orang-orang yang sedih karena ditinggalkan orang-orang yang ia cintai.